Kamen Rider Black Sun ini series yang rilis di tahun 2022, totalnya 10 episode. Ceritanya mengenai kehidupan antara monster dengan manusia yang nggak terlalu harmonis dan segala macam cerita di baliknya. Kayaknya itu aja yang bisa gue bilang, biar buat yang belum nonton tetap dapat aspek misterinya ya. Dan gue rasa pertanyaan yang paling umum ya sebelum nonton adalah, ini tuh bisa nggak sih dinikmati dari sisi yang non-fans? Atau ya emang ini dibuat untuk fans tokusatsunya aja? Dan jawaban gue dari yang udah nonton semua episodenya ya, ini tuh bisa dinikmati untuk semua kalangan. Jadi buat yang belum nonton versi originalnya, lu masih bisa nikmatin ini. Karena sebelum gue nonton juga pengetahuan gue mengenai Black ini ya bisa dibilang terhitung nol sih. Gue sendiri juga bukan penonton anim, gue bahkan lebih banyak nontonin series-series Eropa atau US gitu. Dan gue nonton Black Sun karena ya ini tuh karakter yang bisa dibilang merepresentasikan masa kecil gue. Dan awalnya juga gue kira ini akan dibuat versi film ya, tapi untungnya jadinya series. Karena menurut gue akan lebih terdevelop ya dari sisi karakter maupun plotnya, dimana ya cukup dapet juga gitu dari episode pertama ke 10. Di sini kita ngelihat dari beberapa sudut pandang, walaupun semuanya terkoneksi jadi satu ya, tapi inti ceritanya tuh ada di karakter Kotaro, Nobuhiko, dan Aoi. Si Aoi ini adalah anak perempuan, dia merupakan aktivis untuk kesetaraan hidup antara monster dengan manusia. Sampai suatu saat dia menjadi target karena suatu hal. Di sisi lain terdapat organisasi Gorgom yang terdiri dari kaijin dan berhubungan dengan pemerintah. Di mana si Gorgomnya ini punya cerita yang cukup panjang, punya agendanya sendiri juga. Tapi gue nggak mau spoiler karena menurut gue ini cukup kompleks ya. Dan di sini Kotaro Minami diperanin oleh Hidetoshi Nishijima. Dia bisa dibilang penyendiri, kondisinya juga bukan yang lagi berada di topnya. Sebenarnya karakter ini agak ngingetin gue dengan Logan ya, sampai dia berpapasan dengan si Aoi ini. Sedangkan si Tomoya Nakamura, dia berperan sebagai Nobuhiko. Ini adalah teman masa kecilnya Kotaro Minami. Mereka punya sejarah yang cukup panjang. Dan ada penjelasan juga mengenai ini dan itu sepanjang series ini. Jadi tiga orang karakter ini yang menjadi penggerak cerita untuk Black Sun. Di mana cukup brutal, dewasa, dan ada beberapa aspek nostalgianya juga. Dan ketika gue nonton episode pertama gitu, gue langsung ngerasa kalau ya ini emang bukan buat anak-anak ya. Karena di luar dari sisi gore-nya, topik yang dibawain juga berhubungan dengan politik. Ada unsur kesetaraan antara si manusia dengan monster, di mana monster di sini tuh disebut dengan kaijin. Dan mereka juga bisa berubah dengan cukup gampang ya, antara manusia menjadi monster dan kebalikannya. Banyak juga yang bilang mirip dengan X-Men dari sisi cerita, dan gue bisa ngelihat hal ini gitu. Tapi kalau ngomongin plot ya buat Black Sun sendiri cukup dalam. Gue ngerasa tiap menit itu terus berjalan, ada progresnya. Terhitung nggak ngebuang-buang waktu juga, dan ceritanya juga ya cukup kompleks dan padat sepanjang series ini. Lo ngelihat ada organisasi Gorgom dan sejarahnya yang udah ada cukup lama. Lo ngelihat dari sisi pemerintah juga yang ingin menggunakan para monster ini sebagai senjata perang. Belum lagi misteri mengenai asal-usul mereka. Dimana semuanya dibawain dengan terhitung cukup balance ya antara action dan dengan ceritanya. Kayaknya hampir di tiap episode itu ada action ya. Baik itu antara Black ataupun Shadow Moon.
tapi nggak ke tahap yang terlalu berlebihan gitu. Ada beberapa bagian yang ngebuat gue merinding juga selama gue nonton, terutama tuh di pas episode 5 pas dianya berubah karena ya emang untuk sampai ke momen itu udah dibangun dari awal. Dan episode 10 juga menurut gue cukup memorable karena ya emang gue sendiri punya koneksi dengan versi originalnya ya. Dan gue rasa juga penonton-penonton yang pernah nonton era dulu begitu ngelihat di episode 10 ini juga pasti akan langsung langsung kena sih harusnya ya. Dan kalau ngomongin series ini tentu Black, Shadow Moon, dan Battle Hooper yang jadi daya tarik utama ya. Secara desain menurut gue seremnya dapet. Gue sendiri lebih suka di versi awal-awal yang menurut gue agak lebih berisi. Sedangkan desain utamanya ya agak cenderung buat gue agak-agak terlalu kurus sih. Pergerakan karakternya terutama pas koreo berantem itu juga terhitung lumayan rapih. Gue suka ada beberapa momen entah itu Shadow Moon atau Black yang ngelakuin sliding di bawah, jadinya kayak semacam movement khasnya mereka. Kostumnya juga ya monster banget sih kalau ini ya. Ngingetin gue dengan Kamen Rider Doras kalau nggak salah. Battle Hooper-nya juga lebih ke arah yang realistis sih, cuma sebatas motor aja gitu, nggak punya kemampuan yang spesial. Dari sisi efek juga ada praktikal dan ada CGI-nya juga. Untuk praktikal sosok besar yang di lab itu juga menurut gue keren, gue suka dengan desainnya juga. Dan ada beberapa bagian yang potongan-potongan badan itu kemana-mana, itu seingat gue juga menggunakan praktikal. Tapi kalau ngomongin CGI-nya ya, menurut gue ini yang jadi kekurangan buat series ini gitu. Buat gue agak ada beberapa yang hit and miss, ada yang oke, ada yang kurang, ada beberapa bagian yang ngebuat gue cukup drop ya ketika gue ngeliat gitu. Jatuhnya lebih ke ya ini cuma bohongan gitu, cuma series yang bohong-bohongan aja gitu. Cukup fatal sih kalau menurut gue. Agak kurang konsisten ya jadinya gitu. Untung bukan di momen yang penting banget gitu. Contohnya pas lagi Nobuhiko naik motor di episode 8, rambutnya cuma gerak sedikit doang. Terus ada bagian di mana si Shadow Moon makan apel, tapi makannya cuma ditempelin ke area mulut aja gitu. Yang menurut gue ya kayaknya bisa di-cut sih karena nggak mengurangi plot cerita secara keseluruhan juga gitu. Dan mereka juga beberapa kali nutupin transformasi monster dengan cara menggunakan asap atau cheating dengan cara pindah kamera terus balik lagi mereka udah berubah gitu walaupun ya emang hemat budget dan waktu juga ya. So, Kamen Rider Black Sun menurut gue ini terhitung contoh yang baik sih untuk sebuah reboot buat fans ya khususnya. Aspek nostalgianya dapat, dari sisi cerita juga dewasa, menghibur juga gitu, actionnya balance. Mereka juga nggak pelit untuk nunjukin Black dan Shadow Moon di layar, dimana menurut gue ini yang cukup penting gitu. Dan ini juga bisa dinikmati oleh penonton baru juga yang nggak tahu apa-apa mengenai franchise ini. Secara keseluruhan ya gue sendiri suka sih gitu, terlepas dari detail-detail CGI yang tadi gue bilang gitu. Sisanya cukup oke karena sebelum gue nonton juga gue udah tahu apa yang akan gue dapat ketika gue nonton ini. Ada beberapa bagian yang lebih ke simbol-simbol ya, di mana oh ternyata simbol ini tuh maknanya ini gitu. Jadi punya punya dasar yang cukup kuat sih gitu, nggak sekedar ada aja gitu. Kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue iya gitu, sekalipun untuk penonton yang awam. Dan ya kayak itu aja sih opini gue mengenai Black Sun ini. Sekarang gue pengen masuk ke bagian
lebih ke minor spoiler ya untuk episode 10. Jadi buat yang belum nonton bisa skip sih biar surprise juga. Dan ya gue akan masuk ke bagian spoilernya. Tentu openingnya untuk episode 10 menurut gue ya sangat spesial banget gitu. Karena sebelum gue nonton, gue nunggu di mana aspek original yang akan dibawa ke series ini. Kalau di Power Ranger 2017 itu kan tim songnya keluar pas bagian Megazord ya kalau nggak salah. Terus Mortal Kombat yang 2021 juga pas di pertarungan terakhir tim songnya keluar. Dan untuk Black Sun ini ada di episode 10. Dengan style yang kurang lebih sama, mulai dari penempatan fontnya, angle kameranya dengan grainy-nya. Karena dulu kan belum setajam sekarang ya dari sisi resolusi. Dimana pas bagian ini ya gue jujur aja gue merinding gitu. Karena agak sedikit kaget dimana dari episode 9 itu ke episode 10 gue fokus banget ke sisi cerita gitu sampai lupa dengan versi originalnya. So itu aja opini gue. Ini series yang terhitung cukup solid ya kalau menurut gue. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.